Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Ikhwan dan akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Baitullah, rumah, dalam rangka untuk bermajlis talabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan karena izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian bisa kita mulai lagi. Kurang lebih sekitar 3 bulan. Ya, leras panitia. 3 bulan tidak diadakan kajian. Kalau diibaratkan itu seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Jadi orang beriman itu kalau tidak bermajlis itu seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Kalau tidak dekat dengan ilmu maka dia binasa. Nah, tentunya mudah-mudahan di masa pandemi juga semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa lockdown seharusnya menjadi semakin baik keimanan dan kualitas kita, kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk senantiasa cinta kepada ilmu dan cinta kepada majelis ilmu. Allahumma amin. Ikhwan dan akhwat fiddin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang masuk kepada surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. سورة المطففين هي مكية, adalah surat makiyah. Walaupun di sini ulama berbeda pendapat apakah dia makiyah atau madaniyah. Ada yang mengatakan surat Al-Mutaffifin diturunkan di Makkah, berarti makiyah. Maka di antara tanda surat makiyah itu kandungan isinya adalah kaitannya dengan akidah, ya, penguatan akidah, keimanan, kemantapan iman, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ejekan orang kafir kepada orang beriman. Itu tanda surat makiyah, ya. Jadi intinya penguatan iman, penguatan akidah, ya, untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah,
untuk cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat, itu tanda-tanda surat Makkiyah. Ya. Jadi ulama ada yang mengatakan surat Al-Mutaffifin diturunkan di Makkah. Dan yang lain ada yang berpendapat wahia madaniyah, ya, diturunkan di Madinah. Jadi dia akhir surat diturunkan di Makkah dan dia awal surat diturunkan di Madinah. Waktu Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya. Ada satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan tatkala Rasulullah SAW qadima al-Madinah, ya, datang menuju Madinah. Kanu min akhbathin nasi kaila. Ya. Jadi Rasul sebelum datang ke Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah, penduduk Madinah ini terkenal masyarakatnya buruk, ya, dalam hal menakar dan menimbang sesuatu, gitu ya. Sampai kemudian datang Rasulullah SAW, ya, kemudian menurunkan surat Al-Mutaffifin, fa anzalallahu wailul lil mutaffifin. Ya. Jadi sebelum Rasul hijrah, penduduk masyarakat Madinah terkenal dengan orang yang curang dalam hal menimbang, ya, al-kail wal mizan, ya. Jadi kalau mizan itu timbangan, kalau di masyarakat kita Indonesia ma'ruf, ya, orang menimbang barang apa yang dibeli sesuatu, ya. Kalau al-kail itu adalah volume isinya. Kadang orang meletakkan sesuatu lebih berat supaya berat, ya. Kadang mengurangi volumenya dan isinya. Al-kail wal mizan. Jadi pada umumnya masyarakat Arab pada waktu itu curang dalam hal menakar dan menimbang. Ya. Jadi di sini ada rahasia, Masya Allah. Ternyata Islam itu bukan hanya akidah dan ibadah atau mengurusi urusan-urusan yang sifatnya ritual, ibadah, bukan. Tapi di dalamnya ada muamalah, ya, ada perniagaan, ada perdagangan. Jangan sampai kemudian perniagaan itu mendolimi orang lain. Ya, ini menunjukkan syumuliyatul Islam. Ya, kesempurnaan syumuliyah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melulu membahas tentang akidah, kemudian ibadah, tidak. Sampai urusan muamalah pun dijaga di dalam Islam. Ya. Di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk tidak mendolimi orang lain dalam hal apapun, termasuk dalam hal muamalah. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, engkau datang kepada Allah dengan membawa 70 dosa, itu lebih ringan daripada satu dosa yang berkaitan dengan anak Adam. Ya, Dia Allah Maha Pengasih. Insya Allah kalau kita ini berdosa, kemudian bertaubat kepada Allah, Allah sangat senang menerima taubat itu. Tentunya dengan syarat-syaratnya, ya. Tapi kalau kaitannya dengan hak Adam, ya, kaitannya dengan hak manusia, kita harus minta kehalalannya. Taubatnya kepada Allah harus diikuti dengan apa? Minta maaf pada seseorang. Ya. Jadi mizan adalah syar'ullah, adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Keseimbangan, keadilan adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Al-Qur'an mengatakan, ya, misal dalam surat Ar-Rahman, wal arda wada'aha lil anam, ya. Dan pada ayat sebelumnya disebutkan
Was-samaa'a rafa'aha. Kita lihat bagaimana Allah itu menciptakan keseimbangan, ya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit ditinggikan dan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala keseimbangan. Alla tadghaw fil mizan, agar kalian tidak merusak keseimbangan itu. Wa aqimul wazna bil qisti, maka penuhilah, tunaikanlah timbangan itu dengan adil. Wala tukhsirul mizan, dan jangan kalian curang terhadap timbangan, ya. Jadi Allah ciptakan alam ini seimbang, ya. Kita dilarang untuk merusak yang mengakibatkan ketimpangan dan ketidakseimbangan. Nah, dari keseimbangan itu apa? Wal arda wada'aha lil anam, dan bumi diciptakan, kemudian diciptakan di atasnya makhluk. Fiha fakihah, dari keseimbangan itu muncul buah-buahan. Wan nakhl, ya, pohon kurma. Zatul akmam, yang memiliki kelopak mayang, ya. Ranting buah-buahnya cukup banyak. Wal habbudul asfi war raihan, ya, indah sekali Allah berbicara. Kemudian dari keseimbangan itu muncul biji-bijian yang memiliki kulit, war raihan, dan bunga-bunga yang harum, ya. Jadi mizan itu adalah syar'ullah, merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada rahasia, ya. Kenapa Allah membicarakan orang-orang yang curang ini, al-mutaffifin atau al-mutaffifun, itu adalah orang-orang yang dicela oleh Allah karena berbuat curang, ya. Jadi pelakunya disebut mutaffif. Amalannya adalah tatfif, itu mengurangi tapi tidak banyak, gitu ya. Jadi dalam Islam ukurannya mendolimi itu bukan kecil dan besar, yang penting dia mendolimi orang, dia berbuat kesalahan, ya. Tatfif itu mengurangi tapi takarannya tidak banyak, itu ya. Taruhlah kalau kemudian orang beli beras 10 kilo dikurangi saon, ya. Pengaruh tidak itu kira-kira, orang tahu tidak beratnya? Kalau dikurangi sekilo mungkin tahu, iki aku tunggu, saya beli 10 kilo kok ketoknya enteng. Lek dikurangi sekilo itu kelihatan. Itu dikuranginya setengah on, ya. Kalau pun dikurangi tidak terasa itu orang, wes nggak apa-apa aku ikhlas mek sak on kok, kan gitu. Permasalahannya bukan itu. Permasalahannya adalah zalim kepada manusia. Sedangkan Allah ciptakan keseimbangan, ya. Ada kebaikan, ada keburukan. Yuhillu lahum at-tayyibat, Allah halalkan kebaikan. Wa yuharrim alaihi al-khaba'ith, Allah haramkan yang haram, yang jelek, ya. Itu harus seimbang. Maka di sini kata wailun adalah kalimat azab, wa wa'id adalah kalimat azab dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala khusus, ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada 2 surat yang dimulai dengan kata wail. Satu surat wailun lil mutaffifin. Yang kedua surat apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Dua-duanya berkaitan dengan apa? Dengan hak orang lain. Wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang, ya. Orang curang itu berarti bisa kepada dirinya, lebih-lebih kepada orang lain. Wailun likulli humazatil lumazah, kecelakaan, musibah, adab bagi orang yang suka mengumpat dan mencela, misalkan, ya. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tatkala kemudian kita mengurangi berbuat curang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita ini mendolimi seseorang itu
hukumnya berat, bagaimana kita mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang seharusnya kita beribadah kepada Allah, kok kemudian beribadah kepada selain Allah? Ini zalim. Ya. Bentuk kezaliman yang besar itu adalah syirik kepada Allah. Apa bentuk keseimbangan itu? Tauhid. Ya, ketimpangan itu adalah kesyirikan. Keseimbangan itu adalah tatkala kita beribadah kepada Allah, dan ketimpangan itu adalah kita lupa kepada Allah. Subhanallah. Lah ini kalau kemudian kita zalim kepada orang, dosanya cukup berat itu. Apalagi sampai kemudian kita mengurangi hak Allah. Jadi diancam wailun. Di sini adalah kalimat azab wa wa'id atau wal halak. Orang itu pasti celaka. Siapa yang diancam di sini? Al mutaffifin. Wailun lil mutaffifin, yaitu orang-orang yang curang. Dalam hal apa? Dalam hal menakar dan menimbang. Ya. Tatfif itu mengurangi, saya ulangi sekali lagi, jumlahnya tidak signifikan, tidak banyak, sedikit saja. Ya. Tapi itu bentuk kezaliman. Ya. Siapa al-mutaffifun itu? Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Jadi Allah jelaskan begitu, orang apa al-mutaffif? Allah sempurnakan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Kalau mereka ini menerima takaran dari orang lain, dia minta dipenuhi. Tidak boleh kurang, lebih boleh. Unik ya kita ya. Itu orang nggak beres itu berarti. Lek tuku njaluk sing apik pokoknya. Ya, beli beras 10 kilo, gak oleh kurang sak beras gak oleh. Didelok tenanan, woi kurang gak ya? Lek dilebihi meneng tok seneng gitu ya. Ya, gak apa-apa, lebih gak apa-apa. Kurang macam-macam. Ya. Idzaktalu itu kalau dia menerima takaran, ishtara syai'in, membeli sesuatu, yastawfun, njaluk sing apik. Ya. Kenapa? Untuk kepuasan dirinya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, kemudian kalau menjual, kalau menimbang menakar sesuatu yang ingin dijual, ya, yukhsirun, dia ngurangi. Kira-kira baik nggak orang punya sifat seperti ini? Lek tuku njaluk sing apik, lek ngedol sing elek. Nggak baik. Itu hal nggak baik itu. Ya. Kecenderungan manusia seperti itu, minta aman untuk dirinya, sepenting aku oleh, walaupun orang lain itu binasa nggak apa-apa. Ya. Maka sekularisme, kapitalisme itu tidak memandang hal seperti ini. Sepenting aku sugih dengan cara apapun, walaupun dengan memiskinkan orang. Dalam Islam dicela, tidak boleh. Ya. Maka kapitalisme itu dibangun di atas riba. Ya. Maka dia menggapai suatu maslahat kebaikan dengan menginjak kepala orang. Siapa yang kuat dia semakin kaya, yang lemah semakin hancur. Ya, itu tabiat tidak baik itu. Ya, idza ktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, lek minta kepada Allah, ya Allah karuniakan kepada kami rezeki yang banyak ya Allah. Dikai akeh gak gelem sedekah. Nah, itu curang. Ya. Dikasih uang banyak, sedekahne sing keri-keri sing elek-elek gitu misalkan. Misalkan ya kadang sedekah dengan mengumpat itu ya. Bilangannya semakin banyak penghasilannya, bilangan zakatnya kan semakin besar itu ya. Penghasilan 100 juta di luar saya bilang kok akeh ya. Dikasih sama Allah 100 juta. Dikeluarkan sekian ratus ribu.
kok tambah akeh bilangannya, kan gitu. Kecenderungan manusia kepada itu seperti itu. Untuk dirinya ingin sempurna, untuk orang lain nggak sempurna. Yang penting aku warak, masih wong liyane luwe gak apa-apa itu. Islam mbak seperti itu. Harus adil dalam Islam. Ya. Wa idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kalum aw wazanuhum yukhsirun. Ini orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wail itu ada ulama yang menyebutkan dalam hadis wadin fi nari jahannam, ya, yaitu suatu lembah yang berada di neraka jahanam yang mengalir di bawahnya sungai-sungai nanah yang dimiliki oleh ahli neraka. Oh, berarti orang yang curang itu ancamannya besar di akhirat. Ya. Jadi tidak boleh. Ya. Maka kalau kemudian orang mengenal ajaran Allah, bagaimana dia bisa menjual dengan jujur? Ya. Satu sisi kalau dia didolimi oleh orang lain, dia sabar. Ya. Beli beras, gula 10 kilo, ya Allah, kok katanya dikurangi, aku ikhlaskan. Itu lebih baik itu ya. Nah, ini masalah yang sangat besar di dalam Islam, kelihatannya remeh itu ya. Nah, tatfif nguranginya nggak banyak. Ya, 10 kilo dikurangi setengah on, nggak ketok itu ya. Tapi Allah melihat. Di sini melatih seorang bagaimana dia memiliki sifat muraqabah. Ya, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikasih Allah rezeki yang banyak, ya ikhlas dalam sedekah. Kasih yang terbaik, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalau dikasih uang, sedekahkan yang bagus uangnya. Ya. Nah, biasanya kita cari yang receh-receh biasanya. Ya. Rezeki ini akeh dijumuk 2.000 tok, dimasukkan infak. Iku sih duwe lecet, wis mambu brambang bawang, mambu pasar, gitu ya. Punya uang 100.000, 2, 1 wis roh sisi apik, kira dimasukkan yang mana itu ya? Ya, nah sifat sedekah itu infak yang terbaik. Sesuatu yang masih dicintai oleh jiwa itu namanya infak. Nah, kadang kita ini muncul ketidakadilan dalam diri kita itu ya. Kasih Allah rezeki banyak, infaknya ala kadarnya, ya, ala kadarnya. Wis dikasih seenaknya, uangnya jelek sekalian, kadang tidak ikhlas juga itu ya. Mintanya kepada Allah, ya Allah, kula disugih ya Allah, kasih rezeki ingkang barokah, kathah, lancar usaha. Dikei tenanan, akhirnya lali sedekah, lali infak. Ya, ini masuk dalam pembahasan alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kalum aw wazanuhum yukhsirun. Baik. Kemudian bagaimana paling tidak dalam Quran ada 7 tempat, ya. Ada nabi yang diperintahkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan umatnya dari kecurangan. Siapa itu? Nabi siapa? Ada kaum yang dibinasakan oleh Allah karena curang dalam menimbang dan menakar. Nabi siapa? Syuaib. Kaumnya Madian. Ya. Itu kaumnya ini punya ciri khas, itu orangnya nggak pernah jujur dalam hal apapun, termasuk dalam hal menakar dan menimbang sesuatu. Maka kemudian bagaimana Allah berfirman? Bagaimana Syuaib mengajarkan kepada kaumnya, di dalam surat disebutkan di sini, wa ya qaumi auful mikyal wal mizan bil qist wa la tukhsirun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, auful mikyal wal mizan, penuhi takaran timbangan, jangan kamu kurangi. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan jangan kalian kemudian merugikan manusia. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan kalian buat kerusakan di muka bumi. Dalam ayat yang lain dikatakan surat Al-An'am,
Ya. Tadi surat Hud ayat 85, Al-An'am disebutkan auful kaila wal mizana bil qist. Penuhilah takaran dan timbangan. Juga dalam surat Al-Isra ayat 35, auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Ini perintah Allah untuk adil, jujur di dalam menakar dan menimbang sesuatu. Kemudian ayat selanjutnya adalah ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka ini kemudian meyakini annahum mab'utsun, mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang memang orientasinya duniawiyah, ya, orang yang menganggap hidup ini nikmat itu ya nikmat dunia ini, sampai mereka mengatakan namutu wa nahya, kami hidup ini ya karena kami ya dunia ini, namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang menjadikan kami ini tua karena masa, tidak ada yang menjadikan kami ini tua karena waktu, karena usia. Dia menafikan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini miskin ya karena memang wayai melarat. Saya ini kaya, supaya kaya karena saya orangnya pandai memang dalam berbisnis. Menafikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi simple, orang kalau memahami ilmu dan akidah, dia selalu menisbatkan semuanya ini untuk Allah. Minimal tatkala kita mendapatkan kenikmatan, kita ucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dapat ujian, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nisbatkan semua kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun sebenarnya kayaknya remeh, misalnya kita punya sesuatu diberikan pada orang, ini ada sedikit dari Allah. Hadza minallah. Ya. Sedikit ini dari Allah. Semuanya kebaikan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelihatannya remeh, tapi dalam pembahasan akidah itu dalam sekali itu. Orang untuk bisa seperti itu kalau gak ngaji gak iso. Kalau tidak paham akidah. Cenderung orang itu tafakhur, sombong dengan usahanya. Ya kan? Kita lihat bagaimana Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Oh, saya ini seperti ini karena ilmu saya. Karena kepintaran saya. Karena kepandaian saya dalam usaha. Ya. Maka kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang kemudian tadi berbuat curang itu, mereka tidak meyakini hidup itu hanya sekali di dunia saja. Ya. Maka orang kalau mengetahui betapa besar dosanya orang yang mendolimi saudaranya itu, ya, kalau dia mengetahui tidak akan mau berbuat. Tapi orang-orang kafir tidak mengenal itu. Ya. Sedangkan Islam mengajarkan kebaikan itu. Orang-orang kafir tidak mengenal itu. Sepenting saya ini kaya, tidak mau tahu urusan mereka itu. Ya. Tapi Islam mengajarkan bagaimana pada setiap harta yang kita punya ada hak orang lain. Ya. Maka tidak ada agama yang paling besar perhatiannya kepada saudara, kepada manusia yang lain seperti Islam. Ya. Zakat yang harus ditunaikan wajib setiap tahunnya. Siapa yang dituju? Fuqara wal masakin. Ada 8 asnaf golongan. Ya. Setahun sekali zakat fitri. Kemudian Idul Adha, kurban. Siapa sasarannya? Fuqara wal masakin. Ya. Ada zakat mal yang harus diberikan. Siapa sasarannya? Orang yang tidak mampu, anak yatim. Ada sodako dan infak, ya, it'amut ta'am, mengasih makan orang. Tidak ada agama yang lebih baik, sangat baik dalam hal perhatian kepada saudaranya seperti Islam. Ya.
It'amu to'am, ngasih makan orang, ngasih makan, berbuat baik pada anak yatim, berbuat baik pada orang yang tidak mampu, ya, berbuat baik pada fuqara wal masakin. Nah, selain Islam cenderung adalah apa? Pendoliman. Ya. Nggak gitu, boleh kita mendolimi orang lain. Ya. Misalkan kapitalisme yang hukum ekonominya dibangun di atas riba, ya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba dan Allah suburkan sedekah. Ya, Islam selalu mengajarkan kebaikan. Musuhnya selalu mengajarkan kepada kejelekan. Maka itu barokah umat Muhammad ini terus eksis panjang masa itu. Walaupun upaya-upaya penghancuran itu ada. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan tetap apa? Menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Ya, keberkahan kebaikan itu terus ya yang mengeksiskan umat Islam itu di seluruh dunia sampai hari kiamat. Ya, wal aqibatu lil muttaqin. Ya, maka akibat kebaikan itu bagi orang yang bertakwa. Istilah lek di film ku lakone wong Islam gitu. Ya. Lek awale kalah mesti akhirnya menang gitu, gampangnya gitu ya. Ujiannya banyak, ketoke kalah. Tapi mesti jenenge lakon dek film mesti menang. Gitu. Ya, karena memang pelaku aslinya muka bumi diwariskan pada orang-orang beriman. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Siapa yang mewaris bumi ini? Wong-wong saleh, orang saleh. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang punya sifat curang ini tidak meyakini mab'utsun. Hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak ada takut, nggak ada apa. Sepenting saya ini kaya selesai. Saya mati nggak akan dibangkitkan lagi. Bagaimana saya sudah menjadi tulang yang hancur, ya, tulang yang berserakan dibangkitkan? Tidak, nggak ada itu. Maka Allah kemudian menyebutkan bahwasannya yang namanya al-ba'ats bagi orang beriman itu peristiwa yang pasti terjadi. Maka Allah berfirman, ya, tsumma latub'atsunna, justru kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walatunabba'unna, dan pasti kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan. Ya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim, ya, untuk hari yang besar, ya, yaitu hari akhirat, hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu mereka akan berdiri menghadap Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang curang itu disebutkan adamu iman, ya, tidak memiliki iman bil yaumil akhir, ya, akan datangnya hari akhir. Wa illa falau amanu bihi wa arafu annahum yaqumuna baina yadillah yuhasibuhum alal qalil wal katsir. Sedangkan hisab itu pasti terjadi baik dalam hal yang kecil ataupun yang besar. Ya, sehingga mereka tidak pernah lepas dari pantauan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan makna mereka tidak mengetahui, tidak melihat betapa besar dan dahsyatnya hari akhirat tersebut. Maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk banyak mengingat al-maut. Ya. Kafa bil mauti wa'idha. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Bagaimana supaya seimbang, adil, ya. Di saat kita hidup untuk dunia kita harus mencari bekal untuk akhirat. Kalau saya boleh pinjam istilahnya para sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Rawahah atau Abdullah bin Jahsh.
Beliau mengatakan ijlis bina nu'min sa'ah. Kalau tidak Mu'ad bin Jabal, ayo duduk sejenak, sesaat, ya. Nu'min sa'ah, beriman sesaat. Ayo duduk sesaat, ijlis bina, duduk bersama kami, nu'min sa'ah, beriman sesaat, beriman sejenak untuk ingat akhirat, ya. Ada hari-hari kita mencari dunia, harus imbang, ada waktu-waktu untuk akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Jadi kalau perlu wis mikir akhirat, dunia ini akan mengikuti. Maka orientasi yang baik orang beriman itu adalah jauh ke depan. Ya, bagaimana akhirat saya baik, insya Allah dunia baik. Siapa yang dunianya baik, belum tentu akhirnya baik. Ya. Jadi harus seimbang. Itu yang Allah ajarkan. Ya. Jadi ada waktu memang kalau kita ini beraktivitas, bekerja, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi mencari nafkah, kalau diniatkan ibadah, ibadah. Ya. Tapi ada waktu kita roha, ilmiah istilahnya itu ya. Istirahat ilmu. Nu'min sa'ah bahasanya ya. Beriman sesaat, roha ilmiah. Ya. Karena kebahagiaan itu, ya, kita ini kalau sudah duduk dalam majelis ilmu itu adem itu ya. Senang adanya itu ya. Itu sunatullah itu. Jadi hati manusia ini kalau didekatkan kepada yang menciptakan Allah, yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala, hati ini tenang. Maka ada seorang salaf, beliau pernah bersafar dengan murid-muridnya, membawa perbekalan makan dan minum. Ya. Dalam perjalanan safar itu kehabisan bekal, minumnya habis, kehabisan air minum dan makanan. Akhirnya kemudian beliau turun ke sungai, ya, dia kumpulkan kedua tangannya, dia ambil air dan beliau minum. Dan beliau mengatakan, lau alimatil muluki wa abna'il muluk, seandainya para penguasa dan raja-raja atau anak-anak mereka, para pangeran-pangeran, penguasa-penguasa, lau alimatil muluk wa abna'il muluk ala ma nahnu fihi min imanin, ya, karena kebahagiaan dalam hati kami ini karena iman, la jaladuna bisuyuf, tentu mereka ini akan merebut kebahagiaan itu dengan kekuatan mereka. Di mana letak kebahagiaan? Di dalam hati. Tatkala seseorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kemudian orang ngaji tambah sumpek misalnya, itu enggak masuk akal ya. Ngaji itu justru harus tambah enak hatinya, bukan tambah risau. Ya. Jadi orang kalau sudah mentok urusan dunia, nanti larinya pasti kepada Allah. Kita lihat kan banyak testimoni orang hijrah itu, wah, ngurusi dunia ini mah enggak pernah habis. Ya. Sedih adanya. Kalau sudah mentok, kemana larinya? Kadang ke masjid, itu adem ya. Di pasar panas, wah, sumpah mikir duit, itu tak ke masjid aja. Nyes masjid itu ya. Oh, Masya Allah. Itu sunatullah. Karena memang hati manusia itu akan menjadi baik kalau dia dekat kepada Allah. Ya, lagi sumpah ngurusi kerjaan, usaha, wis ngeluh. Tinggal salat duha. Adem salat duha. Nanti bisa muncul ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Makanya para salaf itu biasa kalau punya masalah selalu diselesaikan dengan 2 rakaat sholat. Minta kepada Allah. Nah kadang kita ini diselesaikan sendiri urusan itu. Ngeluh-ngeluh dewe gitu. Ya, serahkan kepada Allah. Permasalahan apapun. Ya. Satu sisi terkadang hal yang kita hadapi ini karena kurangnya kita ibadah kepada Allah. Termasuk dalam urusan apapun, keluarga ini kok adanya ribut terus itu ya. Semuanya muhasabah. Kita lihat bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah.
lembaga pendidikan ramai terus gak pernah selesai. Satu sisi program dibahas oke, tapi lihat bagaimana kualitas keimanan staf pengajarnya misalkan, ya, bagaimana kualitas guru-gurunya, itu dimuhasabai juga. Program di muhasabah, kualitas keimanan, ketakwaannya, pengajarannya muhasabah. Karena Allah sudah janji itu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki sisi kehidupan kalian. Jadi kalau kita ketahui para nabi dan rasul dari Adam sampai Rasul Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu tidak ada di antara mereka yang ahli dalam hal apapun kecuali mereka membawa syariat Allah. Jadi intinya masyarakat itu kalau baik, takwa kepada Allah, beriman kepada Allah, kualitas masyarakatnya baik. Ya, kita lihat kalau ada satu daerah orangnya suka ngaji, laki-laki suka sholat jamaah, ya, masyarakat itu otomatis baik. Makanya dulu di Palu kan ada cerita itu, ada cerita-cerita menarik waktu terjadi gempa dahsyat di Palu itu kan. Ada satu masjid itu kan nggak pernah dibuat ibadah, mari digawe di Jarno, ditutup. Ya, masyarakat sibuk dengan kerja, kemudian habis waktu mereka untuk berjudi, minum khamar, masjidnya ditutup karena sholat jamaah. Begitu ada gempa dahsyat yang tanah berjalan itu, akhirnya masjid itu hijrah, melayu, akhirnya berhenti di masyarakat yang rajin sholat jamaah. Istilahnya kalau dia ini makhluk hidup bisa ngomong, aku tak melayu ndek kene ae, ndek kono gak tau ge salat aku tak hijrah ndek kene ae. Ya. Dia berhenti di masyarakat, ya, yang mereka baik ibadahnya. Dan masyarakat terjaga. Jadi masyarakat sing rajin ibadah itu terjaga dari gempa yang dahsyat. Malah oleh kiriman masjid anyar. Ya. Itu kuncinya mudah saja. Kita dalam keluarga ini konflik terus. Bismillah. Semuanya muhasabah. Suaminya muhasabah, istrinya muhasabah. Ya. Bagaimana kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Termasuk dalam hal apapun. Ya, perusahaan, ya, bosnya muhasabah, kemudian ya pekerja-pekerja semuanya muhasabah. Ya. Insya Allah kalau kemudian di sana ada taklim, ada kegiatan ilmiah, ada kegiatan yang baik, kemudian meningkatkan kualitas iman dan takwa, pasti perusahaannya baik. Ya. Jadi kuncinya apa? Takwa. Ya. Nah, baik. Kemudian di sini disebutkan kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak. Inna kitabal fujjar, sesungguhnya catatan keburukan orang-orang yang pendosa, orang-orang yang fajir itu lafi sijjin, berada di sijjin. Jadi kata al-fujjar ini mencakup siapa tahu mereka ini al-fujjar, fajir. Ya. Mencakup semua orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka ini? Orang-orang kafir, ya, kafir asli. Ya. Ada kafir asli ini memang semenjak fitrah ini diselewengkan oleh orang tuanya, dia kafir. Sejatinya setiap orang punya anak dia muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan fitrah. Apa makna fitrah? Muslim, muwahhid. Setiap anak yang baru dilahirkan otomatis dia Islam agamanya dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Siapa yang merusak fitrah itu? Kedua orang tuanya. Jadilah anak ini Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Tapi selama fitrah ini terjaga,
dia tetap muslim. Ya, maka kita bersyukur kita punya ayah ini masih muslim gitu ya. Kita diarahkan, terjaga fitrah itu. Ya. Nah ini terjaga ini kafir asli. Ya. Ada kafir yang terjadi karena apa? Dia murtad. Dulunya Islam, kemudian keluar dari Islam. Ya. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi makna fajir yang pertama adalah min anwa'il kufur, dari jenis-jenis kufur. Wal munafiqin, orang-orang munafik. Wal fasiqin, dan orang-orang yang fasik. Ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla. Ya, sekali-kali tidak. Inna kitabal fujjar, catatan-catatan kejelekan orang-orang durhaka itu lafi sijjin. Ya. Jadi setiap amalan itu ada catatannya. Bagaimana kita mengetahuinya? Allah akan tunjukkan catatan itu nanti di akhirat. Ya. Makanya ya begitu catatan itu diberikan kepada manusia itu, dia protes kepada Allah. Sini disalahkan setan. Apa kata manusia pada waktu saat itu? Ma li hadzal kitab. Ini kitab apa ini? Ya. Jadi istilahnya nanti kita ini punya rapot. Oh ini abang ya, suka muka kelas ya bahaya ya. Oh ini catat nilainya bagus-bagus. Begitu catatan dibagikan kan ada yang menerima dengan tangan kanannya kan, ada yang menerima dengan balik punggungnya. Ya, yang menerima dengan tangan kanannya aman. Orang kafir menerima dengan min warai dhahri, dari balik punggungnya celaka. Ada yang menerima dengan tangan kirinya. Begitu catatan amal dibagikan, apa kata mereka? Mali hadzal kitab, ini buku apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, semuanya tertulis. Wa wajadu ma amilu hadira. Dan apa yang mereka lakukan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak pernah mendolimi seorang pun di antara kalian. Ya. Jadi Allah ini punya sifat adil, tidak ada sifat zalim bagi Allah. Itu akan diberikan nanti itu. Nah, catatan orang-orang pendosa ini lafi sijjin. Apa makna sijjin? Al-mahal ad-daiq wad-dank, yaitu tempat yang sempit dan menghimpitkan. Dalam riwayat dia akan diletakkan sijjin itu adalah di dasar bumi yang paling bawah. Ya, jadi ada yang mengatakan sijjin adalah asfalul ardi sabi'ah ma'wal fujjar wa mustaqirruhum min ma'adihim. Jadi langit itu ada berapa tingkatan? 7. Sab'u samawat wal ardina sab' dalam hadis. Bumi ini ada 7 lapis ke bawah. Ya. Makanya sijjin itu ada di lapisan bumi yang paling bawah. Maka ada satu hadis, ya, saya tutup dengan hadis ini insyaallah. Apabila tiba ajal orang beriman, datang malaikat dari langit turun. Ya. Kita ini kalau pernah lihat orang naza', ada satu kesedihan di dalam raut wajahnya, ada satu kegembiraan. Ya. Semua tergantung amalnya. Walau dalam sakarat itu sakit. Sakarat itu sakit. Sampai diibaratkan lebih sakit dari 100 pukulan pedang orang sakarat dan naza'. Nah kalau kita pernah lihat orang naza' kemudian mentalkin,
itu kadang ada raut-raut bahagia dan ketakutan. Ya. Sampai dia meninggal ada yang wajahnya teduh, ada yang sedih. Ya. Ya'tihi malak, datanglah malaikat. Kalau yang dihadapi orang beriman, apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Wahai hamba Allah, jangan takut. Ya. Jangan bersedih. Ini malaikat ngasih apa? Kabar gembira. Nah, malaikat kalau nyabut nyawa manusia selain Rasulullah nggak ada pamit. Ini malakul maut itu kalau ketemu Rasul pamit itu waktu mau nyabut nyawanya itu nun sewu. Karena segan, malaikat untuk bertemu Nabi itu sungkan, ya. Masya Allah. Jadi begitu kemudian malaikat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ini Allah rindu waktu beliau sakit di menjelang wafatnya beliau. Allah rindu kepada Anda ya Rasulullah. Ya. Ngapunten, izin kula pamit. Saya diperintah Allah ini untuk mencabut nyawa Anda. Ya, malaikat itu segan, malaikat maut itu sungkan dengan Kanjeng Nabi. Ya. Terus Allah niku ngakei pilihan. Jenengan urip tambah. Napa jenengan ketemu Allah? Allah pun kangen kali jenengan. Kira-kira sing tahu awake dhewe piye? Lek sing tawane awake dhewe piye? Wow, repene wae gitu ya. Tapi Rasul juga rindu kepada Allah. Maka apa yang dipilih? Beliau acungkan tangannya dan mengatakan Ar-Rafiqul A'la. Saya butuh teman. Saya rindu kepada Allah. Berarti yang dipilih adalah apa? Kematian. Ya. Malaikat pun mengambil ruh beliau dengan lembut. Ya, walaupun beliau merasakan sakit nazak itu, ya, 2 kali lipat seperti orang biasa itu. Makanya waktu itu Fatimah kan kasihan, ya Rasulullah, ya wahai ayah, kenapa ada seperti ini? Kata Rasulullah, inna fil mauti la sakarat. Dalam kematian ada sakarat, wahai anakku. Jangan bersedih. Setelah kematian ini, ayahmu tidak akan pernah bersedih. Dan kamu adalah keluargaku yang akan menyusul ayahmu. Nah itu ya Rasulullah SAW. Ya. Nah termasuk pada orang beriman. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagia dengan surga. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Maka diambil ruhnya. Dalam riwayat itu seperti air yang menetes dari teko itu, ngalir halus. Ya. Dibawa ruhnya menuju langit. Pintu-pintu langit terbuka. Langit pertama, kedua, sampai ketujuh, semua penghuni langit memuji ruh siapa ini. Maka malaikat menyebutkan hada fulan bin fulan dengan nama terbaik di dunia. Oh, dia ini adalah fulan, anak dari orang yang baik fulan. Ya. Kemudian sampai menghadap Allah dan Allah ridha. Wahai malaikat, uktubu kitabah abdi fi illiyin. Tulis catatan-catatan amalnya di langit yang tinggi. Kembalikan ke alam barzah, beri nikmat dengan nikmat surga. Ya. Adapun orang kafir, datang malaikat yang bengis, ketakutan dia. Ya. Kemudian membawa pakaian dari neraka, ya. Dipakaikan pakaian itu, diambil ruhnya dengan siksaan, dibawa ruhnya ke langit. Langit tidak membukakan pintunya. Semua penghuni langit menghujat, ruh siapa yang berbau busuk ini? Siapa yang buruk ini? Maka malaikat menyebut dengan nama yang paling jelek di dunia ini. Dia fulan, anaknya fulan yang dulu gini. Apa kata Allah? Allah tidak menerimanya. Kembalikan ruhnya. Tulis catatan amalnya fi sijjin, di bumi yang paling bawah. Kembalikan ke alam kuburnya, beri adab dengan adab neraka. Jadi sijin itu adalah catatan itu diletakkan, ya, di lapis bumi yang paling bawah. Kalla inna kitabal fujjari la fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum
Ya. Dan apa yang kamu ketahui tentang Sijjin? Kitabum markum. Ya. Ai kitabun mazkur fi a'malihim al-khabithah. Ya. Diartikan kitabum markum adalah kitab yang tertulis amal-amal kejelekan manusia. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan bagi mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang yang berdusta. Ya. Diancam orang yang dusta itu. Maka sejatinya setiap kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Membawa kepada kedurhakan, wa innal fujura yahdi ilan nar. Intinya gini, selama orang itu tidak maksiat, baik. Selama orang itu bermaksiat, dia berbuat amal yang tidak baik. Amal apapun itu. Yang penting enggak maksiat mesti apik. Wong elek maksiat mesti elek gitu ya. Jadi elek tidak selamanya. Bisa pada saat-saat tertentu. Dan itulah manusia maksum ya. Kadang kita ini berbuat dosa, tapi nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Kadang kita terpleset, wis istiqomah, kadang terpleset itu. Ya. Berbuat dosa, segera istighfar kepada Allah dan bertaubat. Ya. Kalau Nabi maksum, terjaga dari salah dan dosa. Kita tidak maksum, kadang terpleset. Tapi yang jelas jangan sampai terpleset kepada hal yang sifatnya mengkufurkan dan mengkafirkan. Ya, kadang kita terpeleset, ya, segera balik, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, insya Allah kita berhenti di sini sampai pada wailun yauma idzil lil mukadzibin, dan di sini Allah mencela orang-orang yang berdusta dalam hal apapun, termasuk dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada ayat, ya, siapa orang-orang yang berdusta itu? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Di sini Allah jelaskan mereka adalah orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian insyaallah materi tafsir kita surat Al-Mutaffifin. Mudah-mudahan bisa kita fahami bersama dan memberikan manfaat untuk kita semuanya dan semakin menambah kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.